Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih. Mari kita mau memulai ibadah Prapaskah minggu kelima ini. Dengan terlebih dahulu kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Panggilan beribadah terambil di dalam Mazmur 117 ayatnya yang ke-1 sampai yang kedua. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ibadah kita dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan telah menderita bagi kami di masa-masa Prapaskah yang kelima ini. Kami kembali lagi diingatkan tentang betapa kasih Tuhan kepada kami. Sampai hari ini kami diizinkan hidup. Biarlah hidup yang kami hidupi sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami datang dengan satu pengakuan bahwa kami adalah manusia yang berdosa, manusia yang tidak layak, tetapi Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskan setiap kami, agar ibadah kami boleh berkenan kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa ke gereja, kami beribadah di rumah kami masing-masing, kiranya hati kami boleh sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk segala pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Kiranya kami makin hari makin berjalan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan untuk ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh memuji Tuhan, sungguh-sungguh mendengar firman-Mu, dan juga memberikan persembahan serta melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar doa kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, 5 minggu Prapaskah telah kita lewati. Adakah waktu-waktu Prapaskah ini sudah kita pakai sebaik-baiknya untuk kita makin memahami dan makin mengenal siapa Yesus Kristus yang kita sembah? Dia Yesus yang rela mati bagi setiap kita. Dia Yesus yang menyelamatkan jiwa setiap orang yang percaya kepadanya. Dia Yesus yang mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Dia Yesus yang memberi damai di hidup kita.
Bagi Dialah segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bagi Dia. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari kita semua bangkit berdiri. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Mari kita semua bertepuk tangan yang di rumah, bersuka cita bersama. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji
puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaik. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan nama. Interlude. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai. Nama Yesus sangat ajaib, dialah Raja Damai, yang meminta segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya, puji muliakan namanya, puji muliakan namanya. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebentar kita akan mendengar uraian firman Tuhan. Biarlah lagu yang sebentar akan kita nyanyikan, biarlah kata demi kata di dalam lagu ini boleh membawa satu sukacita, satu pengharapan bagi kita semua, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi setiap kita. Dan biarlah hanya di dalam nama Yesus, dialah satu-satunya jalan hidup kebenaran. Dan kita mau setia jalan di dalam terangnya. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Kita ulangi, kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus menolongku dalam tiap langkah hidupku.
setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang. Yesus, Engkaulah jalan. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam tiap langkah hidupku. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia, jalan dalam terang-Mu. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Shalom. Sudah 1 tahun kita tidak berjumpa karena masa pandemi. Pada hari ini genap hampir kurang lebih 1 tahun kita tidak berjumpa. Walaupun kita tidak bisa berjumpa, tetapi kita bisa tetap beribadah. Mari kita bersatu hati sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan berbicara kepada kami, pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Kita masih ingat minggu-minggu yang sebelumnya kita sudah membahas bahwa Yesus berkata, "Aku adalah roti hidup." Prapaskah kedua, Yesus berkata, "Aku adalah terang dunia." Prapaskah yang ketiga, Yesus berkata, "Aku adalah pintu." Kemudian Prapaskah yang keempat, Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik." Pada hari ini kita akan belajar sebuah topik mengenai Yesus berkata, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup." Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, untuk memahami Yohanes pasal 14 ayat 6 perkataan Yesus, "Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup," kita harus melihat
konteks yang ada sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, yaitu di Yohanes pasal 13 ayat 38. Di situ dikatakan, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus tahu bahwa murid-murid tidak mungkin bisa mengasihi dia, tidak mungkin bisa mencintai dia dengan kekuatan sendiri. Karena pada nantinya ketika Yesus akan diadili, akan disalib, ada murid yang akan menyangkal dia, yaitu Petrus. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Bahkan ketika Petrus berkata, aku akan memberikan nyawaku untukmu, Tuhan Yesus berkata, engkau tidak mungkin bisa memberikan nyawamu bagiku, karena engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan Yesus tahu pada masa hampir dia akan menjalani penderitaan, akan menjalani salib. Yesus tahu murid-murid dalam keadaan hati yang gelisah, hati yang tidak menentu. Sehingga Yesus tahu, Yesus memberikan penghiburan, kekuatan untuk murid-muridnya. Karena Yesus akan meninggalkan mereka. Satu perpisahan yang secara manusia, hati Yesus sedih. Tetapi Yesus tahu perpisahan dengan murid-muridnya hanyalah sementara. Karena nanti mereka akan bertemu kembali. Sehingga di Yohanes pasal 14 ayat 1-2, Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus akan berpisah dengan mereka. Tuhan Yesus berkata, mari kita melihat Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang ketiga. Di situ berkata, firman Tuhan berbunyi demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3, di situ Tuhan Yesus memberikan penghiburan buat murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu murid-muridnya dalam keadaan gelisah, keadaan takut. Kata gelisah sebenarnya wajar, hal yang biasa yang dilakukan dan tidak apa-apa. Tetapi ketika terlalu gelisah itu akan membuat orang tidak lagi percaya. Percaya kepada diri sendiri, percaya kepada lingkungan, apalagi percaya kepada Tuhan. Seseorang terlalu gelisah, dia akan takut, akan bimbang, dan tidak lagi bisa mempercayai Tuhan. Karena Tuhan tahu, sehingga Tuhan memberikan penghiburan buat murid-muridnya. Tuhan Yesus mengawali berkata, janganlah gelisah. Karena Yesus akan memberikan tempat, yaitu surga bagi mereka yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan janji kepada murid-muridnya. Bahkan satu penghiburan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tahu Yesus pergi ke tempat di mana Tuhan akan sediakan surga bagi mereka. Tetapi kalau kita melihat di dalam bagian ini, Tuhan Yesus berbicara mengenai tempat tinggal, rumah. Rumah ini satu tempat yang aman bagi setiap kita. Kalau kita dalam dunia aja menganggap rumah itu sebagai tempat yang nyaman, tempat kita tinggal. Saya ingat ada teman saya, suami istri yang ada di Australia. Dia pernah cerita kepada saya bahwa mereka suami istri pergi jalan-jalan ke Jerman. Pergi ke saudaranya, suaminya. Kemudian mereka dari satu tempat ke tempat lain selama 3 bulan. Sampai mereka itu
kangen akan rumah, kangen akan tempat di mana rumah sendiri itu adalah rasa nyaman. Setelah mereka berlibur, berjalan-jalan, mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah mereka rasakan, aduh betapa indahnya. Walaupun rumahnya lagi kacau balau, gak dibersihkan selama 3 bulan ditinggal, tetapi dia kembali ke rumah rasanya sangat nyaman sekali. Itulah tempat tinggal rumah yang ditinggalkan oleh setiap kita. Tuhan Yesus memberikan gambaran apalagi di surga, tempat tinggal yang Tuhan janjikan, di sana perhentian yang selama-lamanya, kekal, satu tempat yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Sehingga Tuhan Yesus berkata demikian, karena rumah tempat tinggal yang ada di dunia itu adalah sementara. Karena Tuhan menjanjikan surga yang kekal yang selama-lamanya ditinggal oleh setiap orang yang percaya. Tetapi Thomas mewakili murid-murid dan bingung, dia bertanya di ayat ke-5, Yohanes 14 ayat yang ke-5. Saudara melihat di situ Thomas berkata kepada Tuhan Yesus, dan kemana aku, ayat 5 ya, kata Thomas kepadanya, yaitu kepada Tuhan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas karena tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan, lalu Thomas bertanya kepada Tuhan, 2 pertanyaan yang dia tanya kepada Tuhan dengan secara bahasa sederhana. Kalimat yang sederhana adalah, Tuhan, sebenarnya tujuanmu kemana? Kasih tahu dong, kemana engkau pergi supaya aku tahu jalan ke situ. Karena engkau tidak memberitahukan aku jalannya kemana, bagaimana aku bisa tahu jalanmu? Pertanyaan Thomas ini dijawab oleh Tuhan secara lengkap di ayat 6 dan ayat 7. Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Apa yang dimaksud oleh Tuhan kepada Thomas dengan kalimat, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini Tuhan Yesus mau berbicara tentang dirinya sendiri. Tuhan Yesus mengklaim dirinya sendiri bahwa Dia itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang berani berkata, Dialah jalan? Tidak ada satupun ahli-ahli yang berani berkata. Semua ahli berkata, ini loh menunjukkan jalan. Tetapi hanya Yesus Kristus satu-satunya yang berani mengklaim dirinya bahwa Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Di sini ada 3 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, aku adalah jalan. Saudara, ketika Tuhan berkata aku adalah jalan, kata jalan itu kata yang sangat mudah dimengerti oleh setiap orang. Di setiap manusia bisa mengerti. Karena pemahaman mengenai jalan, langsung pikiran kita itu adalah ada jalan panjang atau jalan pendek, jalan lurus, jalan berbelok-belok, jalan lebar, jalan sempit, dan lain sebagainya. Di dalam orang Yahudi pun mereka memahami mengenai jalan. Bahkan kata jalan ini sangat penting di dalam Perjanjian Lama.
Di dalam perjanjian lama, Musa mengajarkan di Ulangan pasal 5 ayat 32 sampai 33. Di situ dikatakan, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Orang Yahudi tahu bahwa jalan itu harus jalan lurus. Tidak boleh menyimpang ke kanan, tidak boleh menyimpang ke kiri, tidak boleh berbelok-belok, tetapi harus jalan lurus, jalannya Tuhan, ngikut Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Musa mengajarkan kepada orang-orang Israel dan mereka semua memahami bahwa jalan Tuhan itu jalan yang sangat penting. Sehingga kehidupan mereka itu kalau mau berkenan kepada Tuhan, kalau mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan, mereka itu harus berjalan di dalam jalannya Tuhan dan standarnya itu adalah perintah Tuhan, firman Tuhan yang menjadi patokan di dalam mereka berjalan. Oleh sebab itu, ketika Tuhan berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup, Tuhan mau berkata, akulah jalan, berarti Tuhan itu tidak hanya mengajarkan tentang jalan itu, Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan jalan itu, tetapi Tuhan Yesus mau berkata dirinya itu adalah jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan. Jalan menuju kepada Bapa di surga. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan. Tetapi banyak orang Kristen sangat menyedihkan. Mereka hanya menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Titik. Setelah percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, sudah sampai di situ. Tetapi setelah kehidupan sehari-hari, perjalanan yang panjang selama dalam dunia, tidak lagi berjalan di dalam jalan Tuhan. Banyak orang Kristen berjalan menurut kehendaknya sendiri, menurut pikirannya sendiri, berjalan menurut apa katanya diri sendiri, tanpa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Dengan pemikiran sendiri, dengan keinginan sendiri, tidak lagi sungguh-sungguh menggumuli berjalan di dalam jalannya Tuhan. Oleh sebab itu, banyak orang Kristen melakukan jalan yang termudah. Karena jalan termudah adalah jalan yang aman, nyaman bagi diri manusia. Sama seperti GPS. Bapak Ibu yang kalau mau pergi kemanapun, tinggal lihat Google Map, pakai GPS, mau ketik kemana, menuju jalan mana, langsung GPS bisa membawa kita kemana. Memang GPS itu sangat mudah, mempermudah kita ketika kita tidak tahu jalan. Tetapi GPS itu tidak selamanya benar. Banyak kekeliruan, saya pernah ngalami ketika saya bersama teman-teman, rekan-rekan mau melayani di jemaat yang pindah rumah, mau mendoakan. Supir juga tidak pernah ke sana, kita juga tidak pernah ke sana. Kita mencoba memakai GPS, tetapi tidak sampai. Sampai kita harusnya setengah jam sudah sampai, tetapi 1 jam kita masih puter sana, bahkan kita kelewatan jalan. Padahal GPS itu mengantar, menunjukkan jalan ke kanan, ke kiri, belok kanan, belok kiri, lurus dan lain sebagainya. Tetapi keliru. Itulah jalan. Banyak orang Kristen menjalani jalan duniawi. Menganggap segala sesuatu dengan mudah. Karena mengikut Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan itu jalan yang sulit. Karena mengikuti jalan Tuhan itu jalan yang sempit,
jalan salib, jalan yang penuh penderitaan, jalan yang penuh dengan aturan, jalan yang penuh dengan rambu-rambu. Di mana kita tidak boleh begini, kita tidak boleh begitu. Kita harus bagaimana hidup sesuai dengan firman Tuhan, bagaimana kita sungguh-sungguh mengikuti jalannya Tuhan, berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Berjalan di dalam pimpinan Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah. Ada banyak pergumulan, banyak kesulitan, sehingga banyak orang Kristen di dalam perjalanan imannya, mereka lebih memilih jalannya sendiri. Sehingga Tuhan mau menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, harusnya kita di dalam Dia, berjalan di dalam Dia. Karena berjalan di dalam Dia, Tuhan akan memimpin, menuntun kita sampai kepada kekekalan. Karena kehidupan kita, jalan yang kita jalani, jalan di dalam dunia adalah jalan sementara. Karena ada Tuhan janjikan jalan yang kekal, jalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, mungkin kita dalam hidup kita selama ini, apakah kita berjalan menurut jalan kita sendiri? Kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita mampu berjalan tanpa Tuhan. Sesungguhnya itu tidak mungkin. Ketika kita berjalan di dalam kekuatan sendiri, maka kita akan jatuh. Kita tidak mampu berjalan. Apalagi dunia yang penuh tantangan ini, masa-masa pandemi ini. Tidak mungkin dengan kekuatan sendiri kita bisa berjalan. Banyak orang sebelum pandemi menganggap, wah saya mampu, saya melakukan ini, melakukan itu, berjalan ini dengan pikiran yang sangat bagus. Membuat ini, membuat itu dan lain sebagainya. Tetapi dengan masa pandemi, Tuhan mengacaukan semua. Terpaksa harus putar balik, kembali lagi di dalam jalannya Tuhan. Jalan Tuhan bukanlah jalan yang mudah, tetapi Tuhan ingin kita kembali di dalam jalannya Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan yang benar. Tuhan adalah jalan. Pasti Tuhan adalah benar. Tuhan tidak pernah salah. Jalan Tuhan adalah jalan yang menuntun di dalam kekekalan. Marilah kita berjalan jalan yang benar. Jalan yang benar satu-satunya adalah jalan di dalam Tuhan. Karena kita tidak mungkin sampai kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak hanya berkata akulah jalan, tetapi Tuhan juga berkata akulah kebenaran. Saudara, lawan kata kebenaran adalah dusta. Dusta ini sama dengan hoax atau fitnah. Bahkan kalau kita melihat dusta sekarang itu banyak hoax. Kalau kita terima berita-berita di WA, banyak berita-berita yang hoax. Kalau tidak hati-hati kita main copy paste. Ternyata kita ngecek itu hoax. Banyak berita-berita hoax yang tidak sesuai kebenaran. Dusta itu ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dan bahkan tidak sesuai dengan kenyataan. Oleh sebab itu, kalau kita melihat dusta, ini kita mengingat akan orang Farisi. Nah, orang Farisi ini seperti demikian. Dia menolak kebenaran. Dia menolak akan firman Tuhan. Dia selalu berkata, aku paling baik, aku lebih baik dari orang lain. Sehingga orang Farisi, kita masih ingat di dalam Alkitab, ketika orang Farisi dan orang berdosa sama-sama berdoa kepada Tuhan, orang Farisi berkata apa? Tuhan, saya sudah melakukan ini, saya sudah mempersembahkan ini, saya begini, saya orang baik, saya berpuasa, saya melakukan
dan lain sebagainya. Membenarkan diri sendiri. Orang Farisi selalu membenarkan diri sendiri, bahkan menyalahkan orang lain. Menyalahkan bahwa orang lain tidak sebanding dengan dia. Menganggap diri yang selalu benar. Bahkan ketika Tuhan menegur orang Farisi merasa itu tidak benar. Dia paling benar. Dia merasa tidak berdosa. Padahal orang Farisi adalah orang yang berdosa. Orang yang menghujat Allah. Seringkali dia menganggap orang lain menghujat Allah. Bahkan dia memberitahukan kepada Tuhan bahwa menghujat Allah. Karena beraninya Tuhan berkata dia adalah Allah. Padahal Yesus adalah kebenaran. Yesus sendiri berkata dia adalah benar. Kebenaran, pengertian mengenai kebenaran di sini adalah menyatakan apa yang sesuai dengan kenyataan. Memiliki pengertian yang otentik, yang bisa diandalkan atau semata-mata benar. Dalam dunia barat itu ada banyak kebenaran. Kebenaran secara kalau kita melihat kebenaran misalnya elektronik bagaimana bisa menjadi lampu, ada stepnya, kemudian lampu bisa bercahaya dan lain sebagainya. Tetapi kebenaran yang benar-benar menyatakan Yesus adalah akulah jalan kebenaran dan hidup, itu adalah Yesus sendiri. Kebenaran yang benar-benar Yesus miliki, karena Yesus adalah kebenaran. Tidak ada satupun yang berani mengaku dirinya benar, karena manusia yang berdosa. Lawan kebenaran itu dusta. Ketika berhadapan dengan Tuhan, berhadapan dengan kebenaran itu, yang berani mengklaim dirinya kebenaran itu adalah Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristuslah yang berani mengklaim dialah kebenaran. Kebenaran itu bukan palsu. Kebenaran itu adalah benar. Yesus adalah benar-benar Allah. Yesus adalah kebenaran yang memerdekakan kita, yang memerdekakan kita yang berdosa. Bahkan orang Farisi tidak bisa memerdekakan diri sendiri. Orang Farisi orang berdosa. Dia mendustai dan dia menganggap dirinya itu orang benar, padahal orang berdosa. Sehingga Tuhan berkata, akulah kebenaran. Kebenaran yang benar-benar yang membawa kita kepada Allah Bapa. Tidak ada satupun yang benar kecuali Yesus Kristus adalah kebenaran. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran, itu maksudnya Tuhan Yesus itu bukan hanya mengajarkan kebenaran. Mengajarkan kebenaran di dalam firman Allah. Tetapi Tuhan Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Tuhan Yesus tidak hanya menunjukkan kebenaran, tetapi Yesus sendiri mengklaim dirinya adalah kebenaran. Allah adalah kebenaran karena dia adalah benar-benar Allah. Bahkan di dalam kebenaran Yesus Kristus inilah setiap orang yang bersatu di dalam Yesus Kristus adalah orang benar. Karena Yesus adalah kebenaran itu, maka setiap orang yang percaya kepada dia, setiap orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap murid-murid yang mengikut Yesus itu adalah di dalam dia. Yesus akan membenarkan kita karena dialah satu-satunya yang dapat membenarkan kita. Dialah satu-satunya yang dapat membebaskan kita karena dialah adalah benar-benar Allah. Yesus adalah benar-benar yang dapat membawa kita kepada Allah Bapa. Dan Yesus adalah benar-benar yang membawa kita mengenal Allah. Tidak ada satupun yang bisa datang kecuali melalui Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga adalah yang perlu kita pelajari,
Yesus adalah hidup. Saudara, lawan dari kata hidup itu adalah mati. Saudara, kita tahu mati itu adalah tidak bergerak. Kalau kita hidup, kita masih bergerak, masih bisa berbicara, masih bisa ngobrol, masih bisa melakukan aktivitas. Nah, hidup itu sangat penting. Banyak pandangan dunia itu berkata, wah, mumpung kita hidup, lakukanlah sesuai keinginan kita. Kita mau begini, kita lakukan. Kita mau begini, kita lakukan. Kita mau begini. Apapun yang kita mau, kita bisa melakukannya. Semuanya karena hidup kita hanya cuma sekali. Mumpung kita masih hidup, kita bisa hidup dengan bebas. Itulah pandangan dunia. Tetapi tidak demikian. Alkitab berkata, memang satu kali kita hidup, Tuhan memberikan kesempatan kita menjalani hidup. Kita tidak tahu kapan kita akan berakhir menjalani hidup kita. Tetapi satu saat nanti kita akan mengalami kematian. Dan setelah kita mengalami kematian, kita akan diadili. Kita akan memiliki hidup yang kekal, yang selama-lamanya, yang Allah janjikan buat setiap kita. Di masa-masa pandemi, kita tahu bahwa sejak pandemi COVID-19 ini, kita tahu bahwa seluruh dunia mengalami dampak kena COVID. Kurang lebih ada 5 juta seluruh manusia dalam dunia mengalami kematian karena COVID-19 ini. Dulu kita bayangkan COVID ini, wah, masih jauh. COVID ini masih di Wuhan, COVID ini masih di negara lain, COVID ini jauh belum sampai ke kita. Tetapi kita tahu COVID ini semakin mendekat. Bahkan banyak orang setelah mengakhiri tahun 2020 katanya syukur puji Tuhan bisa melewati tahun 2020. Satu ucapan syukur karena Tuhan memberikan hidup bisa melewati. Ketika memasuki awal tahun 2021, wah bersyukur. Bahkan orang berpikir, bisakah kita akan melewati 2021? Masa-masa pandemi banyak orang mengalami kesedihan. Banyak keluarga-keluarga ditinggalkan, orang yang dikasihi. Banyak air mata kesedihan. Karena orang yang dikasihi dipanggil duluan. Setiap hari saya punya banyak grup. Ketika saya membaca grup, saya juga ikut sedih. Orang yang masih muda harus mengakhiri kehidupan dalam dunia ini. Harus mengalami kematian. Memang kita semua tahu bahwa kita hidup dalam dunia itu sementara. Tetapi kematian itu akan menjemput kita. Maut akan menjemput. Dan itulah yang memang seperti itu. Tetapi syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, akulah hidup. Barang siapa di dalam Dia, hidup di dalam Dia, walaupun kita akan mengalami kematian, tetapi satu saat nanti kita akan hidup selama-lamanya. Janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Karena kehidupan dalam dunia itu adalah kehidupan yang sementara. Karena ada hidup yang selama-lamanya yang Tuhan janjikan, yaitu surga, tempat yang Tuhan sediakan buat kita. Hidup kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya. Karena Yesus adalah hidup, maka Yesus inginkan kita yang percaya kepadanya, kita tidak usah khawatir akan kematian. Karena kematian itu adalah lepas dari hanya di dalam lepas tubuh kita. Jiwa kita itu sudah bersama Allah Bapa di surga. Dan Tuhan ingin kita yang masih hidup, kita tidak tahu berapa panjang kita akan hidup dalam dunia ini. Berapa lama kita akan hidup dalam dunia ini. Tetapi Tuhan inginkan supaya kita menghidupi
di dalam Kristus. Karena kita hidup di dalam Kristus, maka kita harus menghidupi Injil. Kita harus menghidupi dalam diri kita, menghidupi firman setiap hari, menjadi saksi bagi semua orang. Keseharian kita, sudahkah kita menghidupi Injil? Sudahkah kita melalui hidup kita menjadi teladan buat orang lain? Sudahkah hidup kita menjadi berkat buat orang lain? Sudahkah kita menjadi berkat bagi keluarga kita? Menghidupi Injil menjadi berkat buat tetangga kita, menjadi berkat buat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Teladan hidup yang Tuhan inginkan supaya kita menunjukkan kepada orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hidup dalam Kristus adalah hidup di dalam kerohanian. Sama seperti orang yang hidup, dia tidak akan hidup dengan sembarangan. Kerohanian dia itu akan selalu peka terhadap Tuhan. Rohaninya akan selalu mengerti isi hati Tuhan, selalu ingin membangun relasi dengan Tuhan, selalu ingin bergaul dengan Tuhan. Setiap minggu dia akan datang beribadah sungguh-sungguh, akan menghidupi firman Tuhan, akan hidup di dalam Kristus. Karena Tuhan berkata, akulah hidup. Tuhan tidak hanya mengajarkan hidup itu, tetapi Tuhan juga adalah hidup, supaya setiap orang bisa menghidupi di dalam Kristus. Saudara, dalam minggu Prapaskah yang kelima ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita satu janji, kekuatan untuk kita, bahkan satu jaminan buat kita, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Janji yang Tuhan berikan, klaim yang Tuhan memberikan satu jaminan dalam kehidupan iman kita. Saya tidak tahu bagaimana keadaan kerohanian kita masing-masing. Perjalanan hidup kita, hidup yang kita jalani di masa pandemi ini banyak kesedihan. Mungkin ada orang kehilangan pekerjaan, ada orang kehilangan orang dikasihi, ada orang yang kesulitan di dalam pekerjaan, ada orang bergumul terhadap sakit penyakit, ada orang bergumul akan masa depan, masa studi bagaimana ke depan, bagaimana perjodohan, bagaimana keluarga, bagaimana masa tua, bagaimana dan lain sebagainya. Banyak pergumulan kesulitan. Marilah firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita dan mengajak kepada kita untuk sungguh-sungguh mempunyai iman kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus memberikan kepada kita satu pegangan. Ketika kita berjalan, kita tidak sendiri karena ada Yesus bersama dengan kita. Mari saya mengajak kita hidup bagi Kristus, berjalan di dalam jalan Tuhan, bukan menurut jalan kita masing-masing. Maukah Bapak Ibu, biarlah ketika kita menjalani hidup dalam dunia sekarang ini, kita mengalami tantangan pergumulan, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi, hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi pelita, menjadi terang, menjadi tuntunan dalam hidup kita untuk menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami, anak-anak Tuhan, yang mendengar firman-Mu, yang beribadah kepadamu. Tuhan, kami bersyukur masa-masa Prapaskah yang kelima ini. Tuhan kembali lagi mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Biarlah jalan yang kami jalani bersama Tuhan, kebenaran yang
menyukakan hati Tuhan, dan hidup yang kami hidupi adalah hidup di dalam Kristus. Biarlah sungguh-sungguh boleh membawa kami lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik, berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu boleh tersimpan di dalam hati kami. Allah Roh Kudus selalu beserta memeteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Berkati seluruh jemaat Bukit Palma ini. Berkati hamba-Mu Penginjil Davi. Berkati segenap pengurus dan juga tim di City yang bekerja keras setiap minggu melayani dalam rekaman ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, tibalah saatnya kita mau meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik hanya kepada Tuhan pagi hari ini. Sambil kita menyanyikan lagu Pada Yesus Percayalah, KPPK 194. Dosa, Tuhan menunggumu, Dia mau menyelamatkanmu, asal kau percaya. Pada Yesus kau percayalah, Tuhan akan selamatkanmu saat ini juga. Jadi penebusmu, genaplah keselamatannya, asal kau percaya. Pada Yesus kau percayalah, Tuhan akan selamatkan saat tuju. Interlude. Yang ketiga, dialah jalan hidup benar, tuntunmu ke surga. Jangan tunggu, percayalah, dan toleh berkat-Nya. Pada Yesus kau percayalah, Tuhan akan selamatkan saat ini juga. Mari kita berdoa. Bapa yang surga ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami ya Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu kami bawa di dalam kami menjalani hidup ini Tuhan. Kalau hari ini juga kami dapat memberikan persembahan kami ya Tuhan, kiranya Engkau pakai persembahan ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang pakai, sucikan, kuduskan tangan-tangan yang mengelolanya ya Bapa, kiranya Engkau kelola, Engkau berikan hikmat bagi yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah segala puji-pujian, hormat dan kemuliaan kita persembahkan hanya kepada Allah Tritunggal. Doksologi.
Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon semat, sumber berkah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal, damai sejahtera dari Yesus Kristus, kuat kuasa dari Allah Roh Kudus senantiasa memimpin, menopang, menuntun hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kali. Amin.